Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katoliku keren. Selamat datang di bumi Nusantara, Indonesia. Inilah umat Katolik Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Minoritas dalam kuantitas, mayoritas dalam kualitas. Kami hadir untuk melestarikan budaya dan berkontribusi untuk membangun bangsa. Spesial 100.000 subscriber, jelajah umat Katolik di negara Indonesia. Satu sejarah. Agama Katolik untuk pertama kalinya masuk ke Indonesia pada bagian pertama abad ke-7 di Sumatera Utara, jauh sebelum dibawa oleh bangsa Portugis. Fakta ini ditegaskan kembali oleh almarhum Profesor Dr. Sucipto Wirjo Suprapto. Berita tersebut dapat dibaca dalam sejarah kuno karangan seorang ahli sejarah, Syekh Abu Salih Al-Armini, yang menulis buku Daftar Berita-berita tentang Gereja-gereja dan Pertapaan dari Provinsi Mesir dan tanah-tanah di luarnya, yang memuat berita tentang
tentang 707 gereja dan 181 pertapaan yang tersebar di Mesir, Nubia, Abyssinia, Afrika Barat, Spanyol, Arabia, India, dan Indonesia. Dengan terus dilakukan penyelidikan berita dari Abu Salih Al-Armini, kita dapat mengambil kesimpulan kota Barus yang dahulu disebut Pancur dan saat ini terletak di dalam Keuskupan Sibolga di Sumatera Utara adalah tempat kediaman umat Katolik tertua di Indonesia. Di Barus juga telah berdiri sebuah gereja dengan nama Gereja Bunda Perawan Murni Maria. Namun jumlah umat kala itu belum begitu banyak dan belum menyebar luas. Dan saat itu, Indonesia mayoritas penduduknya adalah penduduk beragama Hindu dan Buddha, sampai pada abad ke-13 masuknya Islam ke Indonesia dan kini menjadi mayoritas. Iman Katolik barulah menyebar luas di Indonesia pada bagian kedua ketika adanya misi Katolik yang dipimpin oleh biarawan Fransiskan asal Italia abad ke-14 dan ketika pada abad ke-16 bangsa Portugis berlayar ke timur ke Asia dan akhirnya merebut Malaka Malaysia pada tahun 1511. Mereka datang untuk mendapatkan rempah-rempah dan kala itu bersamaan dengan para misionaris Katolik Portugis yang tiba di Indonesia. Salah satu yang terkenal yaitu Santo Franciscus Xaverius yang mewartakan iman Katolik di Ambon, Ternate, dan Morotai Halmahera pada tahun 1546 sampai 1547. Setelah kepergian Santo Franciscus Xaverius dan para misionaris lainnya dari Maluku, karya mereka tetap dilanjutkan oleh para misionaris lain dan pada tahun 1560-an sudah terdapat 10.000 umat Katolik di daerah itu yang kebanyakan hidup di Ambon. Kemudian para misionaris ini diusir keluar dari Ternate pada tahun 1574, mengakibatkan banyak umat Katolik di Maluku Utara terbunuh menjadi martir mati demi Kristus, dan yang lainnya terpaksa menjadi Islam atau Islamisasi. Kemudian Ambon ditaklukkan dan diduduki oleh perusahaan Hindia Timur Belanda, yaitu VOC pada tahun 1605. Belanda melarang segala pelayanan dan misi gereja Katolik sehingga umat Katolik di Maluku sebagian besar dipaksa pindah ke Protestan atau diprotestankan kala itu. Hal yang sama terjadi juga di Manado dan Pulau Sangihe Talaut, di mana banyak umat Katolik di Manado, Minahasa, Sangihe, Sitaro, dan Talaut kala itu diprotestankan setelah berkuasanya VOC Belanda yang melarang segala misi Katolik yang dibawa oleh Portugis. Pada tahun 1590-an, jumlah umat Katolik yang tersisa di wilayah Maluku tetap berkembang hingga mencapai 50.000 sampai 60.000 umat. Misionaris Dominikan juga mempertobatkan dan membaptis banyak orang di Solor, Flores. Misi para imam Dominikan Portugis berhasil kala itu dalam kegiatan misionaris di Solor, di mana pada tahun 1590-an diperkirakan umat Katolik di Solor sudah berjumlah 25.000 orang. Pada tahun 1613, Solor jatuh ke tangan Belanda, dan kegiatan misi Katolik mulai menurun di Flores dan Timor, meskipun kedua wilayah ini masih di bawah pemerintahan bangsa Portugis. Namun khusus wilayah Flores, Belanda tidak memiliki pengaruh yang kuat karena dihadang oleh bangsa Portugis, sehingga sampai saat ini, Flores pun tetap menjadi wilayah basis Katolik Indonesia. Umat wilayah Timor, khusus wilayah Pulau Timor bagian selatan seperti Kupang dan Rote, bahkan Pulau Sumba, iman Katolik memudar semenjak kekuasaan VOC Belanda hingga kini menjadi basis Protestan di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sedangkan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia juga demikian, hanya Flores yang bertahan kekatolikannya. Pada akhir abad ke-18, Eropa Barat menyaksikan peperangan yang intens antara Prancis dan Inggris Raya dan sekutunya masing-masing. Simpati rakyat Belanda pun terpecah dan Belanda kehilangan kejayaannya. Pada tahun 1799, VOC Belanda bangkrut dan dibubarkan. Pada tahun 1806, Napoleon menugaskan saudaranya Louis Bonaparte, seorang Katolik, untuk bertahta memimpin Belanda, sekaligus membawa kabar menggembirakan bagi misi gereja Katolik di Indonesia. Setelah berabad-abad, akhirnya pada tahun 1808 di bawah H.W. Dendels sebagai Gubernur Jenderal Belanda, umat Katolik di Indonesia diizinkan kebebasan beribadahnya di Hindia Belanda, dan saat itu jumlah umat Katolik tidak sebanyak lagi seperti saat para misionaris Katolik Portugis datang mewartakan Injil karena telah diprotestankan dan Islamisasi. Adapun di daerah lain, karya misi gereja Katolik juga dilarang. Namun banyak orang Batak di pedalaman Sumatera Utara kala itu tetap memeluk agama Katolik meskipun pihak berwenang melarang misionaris Katolik di bagian lain provinsi itu.
Pada tahun 1896, iman Katolik kembali hidup di Indonesia dengan misi yang dimulai di Pulau Jawa, tepatnya di Muntilan, Jawa Tengah. Agama Katolik mulai menyebar dan hidup kembali ketika Pastor Frans van Lith dari Belanda datang ke Muntilan, Jawa Tengah. Van Lith juga mendirikan sekolah untuk guru di Muntilan pada tahun 1900. Usahanya tidak menunjukkan banyak kemajuan misi Katolik, hingga tahun 1904 ketika 4 kepala desa dari wilayah Kalibawang datang ke rumahnya dan meminta agar Pastor Van Lith mengkatekisasi mereka untuk dibaptis menjadi Katolik. Pada tanggal 15 Desember 1904, sebanyak 178 orang asli Jawa dibaptis di Semagung menjadi Katolik, di antara 2 pohon yang disebut Sono. Tempat ini sekarang disebut Sendang Sono di Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dekat perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan menjadi salah satu lokasi peziarahan penting umat Katolik Indonesia. Pada tahun 1911, Van Lith mendirikan seminari menengah di Indonesia. 3 dari 6 calon yang berada di sekolah itu selama 1911 sampai 1914 diterima menjadi imam, dan ketiga imam tersebut merupakan asli Indonesia. Mereka adalah Franciscus Saverius Satiman SJ, Adrianus Caya Saputra SJ, dan Albertus Sugia Pranata SJ yang kemudian menjadi uskup. Pada tahun 1918, semua sekolah Katolik Indonesia berada di bawah yurisdiksi sebuah lembaga bernama Yayasan Canisius yang menghasilkan imam dan uskup pertama di Indonesia. Pada tahun 1926, akhirnya imam Katolik asli Indonesia beretnis Jawa pertama ditabiskan. Pada abad ke-20, Gereja Katolik akhirnya berkembang pesat di Indonesia, tak hanya umat tapi juga panggilan hidup selibat. Pada tahun 1940, akhirnya Indonesia memiliki uskup asli pertama, yaitu Albertus Sugia Pranata SJ yang ditabiskan menjadi uskup pada tahun 1940 dan kemudian menjadi uskup agung Semarang hingga menjadi pahlawan nasional Indonesia dengan slogannya 100% Katolik, 100% Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Gereja Katolik terus bertumbuh dengan mantap meskipun Belanda dan orang-orang Eropa lainnya terusir. Katolik dan agama lain tumbuh secara fantastis setelah penggulingan pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1965, di mana pembersihan dilakukan terhadap komunis Indonesia dan yang diduga komunis, terutama adalah penduduk di Jawa dan Bali. Ratusan ribu hingga mungkin jutaan orang kehilangan nyawanya dalam kekacauan yang terjadi antara tentara dan warga. Komunisme dikaitkan dengan ateisme dan sejak saat itu, setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memilih salah satu dari 5 agama resmi yang disahkan oleh negara kala itu, belum termasuk agama Konghucu. Hal ini berdampak pada agama Katolik dan agama minoritas lainnya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama di daerah yang dihuni oleh banyak orang Indonesia keturunan Indonesia Tionghoa dan beretnis Jawa, khususnya mereka yang memiliki kepercayaan di luar 5 agama resmi yang diakui kala itu. Banyak akhirnya yang memilih menjadi Katolik. Misalnya pada tahun 2000, di Jakarta saja jumlah umat Katolik naik pesat, mencapai 301.084 umat, sedangkan pada tahun 1960, umat Katolik hanya terdapat 27.000 umat. Ini berarti populasi Katolik meningkat 11 kali lipat, sementara pada periode yang sama, jumlah penduduk Jakarta hanya 3 kali lipat dari 2,8 juta menjadi 8,3 juta. Pada tahun 2000 juga, persentase umat Katolik Indonesia dari 4% turun menjadi 3% akibat Provinsi Timor Timur yang mayoritas Katolik resmi lepas dan merdeka dari Indonesia hingga berdampak pada jumlah umat Katolik Indonesia. Namun pertumbuhan umat Katolik Indonesia yang pesat mampu menutupi jumlah umat yang berkurang ini. Di abad 21, iman Katolik semakin bertumbuh subur di Indonesia, di mana umat Katolik Indonesia tumbuh 20,5% dalam 8 tahun terakhir, melampaui jauh pertumbuhan penduduk Indonesia pada umumnya yang hanya 11,5%. Hal ini karena selain tingkat kelahiran yang tinggi dari penduduk beragama Katolik, juga karena banyaknya penduduk Indonesia yang dibaptis dewasa dan menjadi anggota Gereja Katolik karena melihat karya Gereja Katolik yang luar biasa, berkontribusi bagi pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan karya sosial bangsa, seperti mendirikan sekolah-sekolah dan universitas-universitas Katolik, rumah-rumah sakit, panti-panti asuhan, dan lain-lain. Bahkan meski umat Katolik Indonesia hanya minoritas dalam kuantitas atau jumlah,
namun mampu menjadi mayoritas dalam kualitas. Seperti, meski penduduk Katolik hanya 3%, namun deretan universitasnya mampu masuk 10 besar universitas-universitas swasta terbaik di Indonesia, seperti Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta, Universitas Katolik Atmajaya Yogyakarta, Universitas Katolik Parayangan Bandung, Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang, dan Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta. Kini, umat Katolik Indonesia terus mewartakan sukacita Injil di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, serta berkontribusi dalam memajukan bangsa di segala bidang, termasuk perdamaian dan keharmonisan antar umat beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2. Wilayah pastoral. Statistik Gereja Katolik Indonesia tahun 2018, wilayah Gereja Katolik Indonesia terdiri atas 10 provinsi gerejawi. Dari 10 provinsi gerejawi ini terpecah-pecah menjadi keuskupan, yaitu 37 keuskupan dengan rincian 10 keuskupan agung sebagai pusat dari provinsi gerejawi itu dan 27 keuskupan sufragan. Adapun statistik Gereja Katolik Indonesia tahun 2018, umat Katolik Indonesia tersebar di 1.400 paroki dan sebanyak 472 wilayah misi. 3. Petugas pastoral. Jumlah petugas pastoral sebagai berikut: 4.574 pastor, 3 diakon, 5.744 frater, dan 9.197 suster tahun 2018, sehingga total 19.518 petugas pastoral. Adapun jumlah petugas pastoral ini tumbuh 34% dalam kurun 13 tahun terakhir, atau per tahunnya tumbuh 2,7% dari 14.569 petugas pastoral 2005, naik pesat menjadi 19.518 petugas pastoral tahun 2018. Khusus untuk pastor, jika dibagi maka satu pastor Indonesia melayani 1.756 umat Katolik Indonesia tahun 2018. Adapun jumlah pastor terbanyak berada di Keuskupan Agung Semarang 446 pastor, jumlah frater terbanyak Keuskupan Agung Semarang 749 frater, dan suster terbanyak berasal dari Keuskupan Agung Medan 1.190 suster. 4. Kondisi umat. Demografi agama penduduk Indonesia yang dilansir dari data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018 sebagai berikut. 86,7% merupakan Islam, 7,6% merupakan Kristen Protestan, 3,1% merupakan Kristen Katolik, 1,7% merupakan Hindu, 0,77% merupakan Buddha, 0,04% merupakan kepercayaan lokal, dan 0,03% merupakan Konghucu. Kita masuk pada kekristenan di negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan umat Kristen terpesat di dunia. Di tahun 2018, umat Kristen di Indonesia mencapai 10,72% dari penduduk atau mencakup 28,5 juta umat Kristen. Adapun jika kita bandingkan tahun 1971, umat Kristen di Indonesia hanya 7,39% dari penduduk. Kemudian di tahun 2018 naik pesat menjadi 10,72% dari penduduk atau bertambah 4%. Sedangkan untuk jumlah umat Kristen tahun 1971, 8,7 juta orang. Sedangkan di 2018 naik pesat menjadi 28,5 juta orang. Adapun rincian kekristenan di negara Indonesia, 71% merupakan Kristen dalam gereja Protestan atau 20,2 juta jemaat, dan 29% sisanya merupakan Kristen Katolik dalam gereja Katolik atau 8,3 juta umat. Kita masuk pada kekatolikan di negara Indonesia. Data statistik Gereja Katolik Indonesia tahun 2018, jumlah umat Katolik Indonesia mencapai 8.031.832 umat atau 2,98% dari penduduk. Sedangkan data dari pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia, umat Katolik mencapai 8.335.339 umat atau 3,12% dari penduduk. Nah, mengapa terjadi perbedaan data antara pemerintah dan data dari gereja? Beberapa sebabnya sebagai berikut. Banyaknya umat Katolik Indonesia yang tidak memasukkan data statistik ke paroki setempat yang akan diteruskan ke keuskupan. Ada anggota gereja Katolik yang baru diupdate secara sipil dan belum terdata secara gereja. Dan juga karena bisa jadi kesalahan data antara pemerintah dan gereja.
Adapun umat Katolik Indonesia, jika kita bandingkan tahun 2000 hanya mencapai 6,13 juta umat. Di tahun 2010 mencapai 6,91 juta umat. Dan di tahun 2018 setelah 2010 umat Katolik Indonesia tumbuh pesat. Kini mencapai 8,33 juta umat. Dalam 8 tahun bertambah 1,42 juta umat. Atau setiap tahunnya umat Katolik Indonesia bertambah 177.500 anggota baru. Hal yang menyebabkan pertumbuhan umat Katolik Indonesia begitu pesat karena selain karena baptisan bayi juga karena baptisan dewasa. Adapun laju persentase pertumbuhan umat Katolik Indonesia mencapai 20,5% atau 1,4 juta dalam 8 tahun terakhir. Bahkan angka ini melampaui pertumbuhan penduduk Indonesia di mana persentase pertumbuhan penduduk Indonesia hanya 11,8% atau bertambah 28 juta orang. Hal ini bisa disebabkan karena baptisan dewasa dan angka kelahiran umat Katolik Indonesia yang tinggi. 5. Gereja. Berikut ini beberapa gereja-gereja Katolik yang indah dan penuh inkulturasi budaya Indonesia yang akan kami tampilkan. Dan gereja-gereja ini berjumlah 37 gereja. Dan semua gereja Katolik yang kami tampilkan ini hanyalah gereja katedral yang merupakan pusat dari keuskupan. Dan selamat menyaksikan gereja-gereja Katolik Indonesia yang begitu indah dan menawan yang merupakan pusat dari keuskupan. Inilah dia 37 gereja katedral Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia jelajah umat Katolik spesial 100.000 subscriber umat Katolik Indonesia. Mantap! 100% Katolik, 100% Indonesia, 100.000 keluarga besar Katoliko keren saat ini. Terima kasih untuk segala support dan dukungan serta kritikan yang membangun dari sahabat Katoliko keren sehingga channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber sejak dirilis pada Agustus 2019 yang lalu dan hanya setengah tahun atau 6 bulan mencapai 100.000 subscriber. Wow, luar biasa. Semoga kiranya channel kami ini dapat membantu umat dalam kerinduan akan iman Katolik yang kudus tentang pengetahuan-pengetahuan yang ada, serta semoga kiranya umat Katolik Indonesia semakin bangga dengan imannya, salah satunya dengan channel Katolik ini. Dan juga bahkan, semoga semakin banyak channel-channel Katolik baru yang bermunculan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. 100% Katolik, 100% Indonesia. Salam sejahtera untuk kita semua. Dominus Nobiscum. Tuhan memberkati, berkah dalam. Merdeka! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.